Tuhan Yesus kasihi dan juga para peserta sidang jemaat ke-35 yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini adalah ibadah khusus. Dan oleh karena itu kita lihat banyak sekali tamu-tamu, ya beberapa tamu yang ikut serta dalam ibadah ini. Ibadah pembukaan sidang jemaat Peniel Bentas yang ke-35. Sidang gereja dimanapun dan pada aras manapun, internasional, nasional, regional, lokal, ya GPM juga Peniel Bentas, adalah saat di mana kita sebagai persekutuan umat membuat evaluasi bersama terhadap semua yang telah kita buat selama setahun ini. Dan sekaligus menetapkan proyeksi-proyeksi ke depan untuk hidup bergereja dan berjemaat kita. Jadi tentu dalam sidang ini akan ada orang meminta pertanggungjawaban dari majelis jemaat khususnya. Akan ada banyak pertanyaan, akan ada banyak debat, akan ada banyak adu argumentasi. Dan itu biasa. Biasa di mana-mana itu. Tetapi semua yang kita buat itu, adu argumentasi atau pertanyaan atau debat, bukan untuk saling menghancurkan. Bukan juga untuk saling menghina sehingga orang pulang dengan hati, aduh, kita dikritik kayak begitu ya, tajam sekali. Tapi setiap argumentasi yang kita kemukakan harus punya tujuan positif, yaitu bersama-sama kita mencari kehendak Tuhan. Ya, jadi ini paling penting. Kita semua mencari kehendak Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat. Sebab itu adalah hakikat dari setiap sidang gereja, mencari kehendak Tuhan. Karena sekali lagi gereja ini, jemaat ini adalah milik Tuhan, persekutuan milik Tuhan. Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Dia sumber pertumbuhan dari gereja dan juga dari jemaat Peniel Bentas. Tadi dalam pembacaan ayat 6 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kata sambung tetapi di situ sangat penting saudara-saudara. Di dalam kata tetapi itu Rasul Paulus mau bilang buat jemaat dulu dan juga buat kita sendiri yang baca teks ini. Bahwa sebagai manusia kita semua memang berusaha dan bekerja dan menyumbang. Semua tokoh-tokoh dalam gereja sini sudah memberi banyak sumbangan. Tapi ada satu yang bisa bilang beta paling jagoan. Sebab yang menentukan dari pertumbuhan gereja ini, yang menentukan dari hidup gereja ini adalah Tuhan sendiri. Dialah yang punya peran penting di dalam hidup bergereja. Dan oleh karena itu dalam teologi Kristen dikatakan Tuhan adalah dasar dan sumber dan kepala dari gereja. Karena itulah seluruh kegiatan gereja harus berpusat pada kehendak Tuhan itu, didasarkan pada kehendak Tuhan itu. Bukan pada kehendak kita manusia ya. Jadi kita bisa, tentu kita semua punya usul ada.
Kita punya pendapat ada. Dalam sidang seperti ini banyak usul, banyak pendapat, banyak pikiran. Pendeta punya pikiran-pikiran, majelis jemaat punya pikiran-pikiran, peserta sidang punya pikiran-pikiran. Semua punya dan semua berhak untuk bilang akan. Tapi selalu pikiran-pikiran kita yang manusiawi itu kita uji. Akan sesuai dengan Tuhan pun kehendak keseng. Kalau beta bilang begini ini, Tuhan senang atau Tuhan sedia? Kalau saya merendahkan orang lain lewat saya punya perkataan-perkataan dan saya punya sikap di dalam sidang ini, Tuhan tersenyum atau Tuhan goyang kepala? Ya, oleh karena itu kita semua harus selalu ingat kepada Tuhan dan tanya ketika kita mau toki palu dalam mengambil keputusan, kita tanya, apakah yang kami bikin ini Tuhan lihat akan dan Tuhan senang dia akan keseng? Saudara-saudara, itulah yang dimaksudkan di sini dengan menjadi manusia-manusia rohani. Menjadi manusia-manusia rohani yang beda dari menjadi manusia-manusia jasmani. Menjadi manusia-manusia rohani adalah orang-orang yang membuka hidupnya, membuka hatinya untuk dikuasai oleh roh Tuhan itu. Supaya hidupnya, perkataannya, karyanya, kerjanya itu, pelayanannya, kesaksiannya itu memuliakan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Bukan pada diri sendiri, bukan untuk cari kemuliaan diri sendiri. Semua orang harus memperoleh kebahagiaan dan kebaikan, damai sejahtera dari apapun yang kita bikin. Kita baca di sini, Tuhan sing mau kita menjadi manusia-manusia jasmani. Tuhan tidak mau kita jatuh ke dalam kecenderungan jasmania yang hanya pentingkan diri sendiri. Sebab seperti di Korintus itu, kepentingan-kepentingan manusiawi itu justru mendatangkan perpecahan. Saling iri, saling bertengkar. Timbul blok-blok, bikin blok A dan blok B. Di Korintus, blok Apolos dan blok Paulus. Dan saling bertengkar satu dengan yang lain. Sebab kecenderungan jasmani itu membuat kita ingat diri, mau menonjolkan diri, dan kalau semua orang merasa ingin menonjolkan diri, maka berpukullah, bertengkarlah. Saya yang jagoan di sini, sing ada lawang. Nah, itulah bahaya dari hidup bergereja di mana warganya membuka diri untuk kecenderungan-kecenderungan kepentingan diri sendiri, atau dalam teks ini dibilang kecenderungan-kecenderungan jasmania itu. Tuhan sing mau, firman ini bilang jangan. Yang Tuhan mau adalah kita hidup sebagai manusia-manusia rohani, dan kita memberi diri kita dikuasai oleh roh dan kehendak Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau bilang menjadi manusia-manusia rohani, sing berarti bahwa ya kalau rajin masuk gereja hari Minggu itu cukup, itu rohani sudah. Sing selalu begitu. Sebab kadang-kadang orang datang di gereja, dengar macam-macam dan menyanyi dan berdoa dan kelihatan sangat saleh. Tapi keluar apa yang dibikin di gereja tidak diingat lagi. Kita bikin ikut kita punya mau. Padahal Tuhan mau kita menjadi manusia-manusia yang rohani, yang datang ke gereja dan apa yang kita bikin di gereja itu menggarami kita.
mendorong kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan nyata kita. Di dalam keluarga kita, di tempat kita bekerja, di dalam kita bergaul satu dengan yang lain. Dan dengan orang-orang yang bahkan tidak seiman dengan kita pun, kita harus menunjukkan cinta kasih yang berasal dari Tuhan itu. Ciri dari orang-orang yang rohani adalah saling mengasihi, saling bersaudara, saling menopang dan saling berbagi hidup. Ini yang Tuhan Yesus doakan kan? Tuhan doakan di Yohanes 17, Tuhan berdoa buat murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepada Tuhan karena pemberitaan dari murid-murid itu, termasuk kita. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 itu berdoa bagi kita semua, termasuk bagi Peniel Bentas. Dan Tuhan berdoa, ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu supaya dunia percaya. Jadi bersaudara, menjadi satu, saling mengasihi dan saling menopang, bukan sekedar supaya kita jangan bertekar. Bukan saja supaya kita jangan adu debat. Bukan itu saudara-saudara. Tapi dalam hidup nyata kita mencerminkan kehidupan yang Tuhan kehendaki itu, dan kita menjadi saksi. Dunia melihat kita dan mereka percaya ada Tuhan yang menjadi sumber damai dan sumber kasih dan sumber hidup. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan itu. Ciri hidup kita. Jadi bersekutu itu adalah panggilan untuk kesaksian kita. Saudara-saudara, saya ingat dulu saya pernah mengunjungi, ini pengalaman ya, saya pernah mengunjungi satu jemaat. Dan di jemaat itu ada 2 denominasi. Dombak Bakalai. Kristen dan Kristen ini. Dombak Bakalai. Satu sudah paling marah dan sudah datang dengan parang-parang. Dan dong bilang Forbeta, Ibu, kita mau pergi bakar gereja yang satu tuh. Bilang apapun, nasihat apapun tidak mau dengar lagi. Muka marah semua. Sebab mau balas dendam apa yang mereka bikin ke kami. Kami akan bakar mereka. Saya bilang buat mereka, ya kelihatannya saya tidak tahu mau bilang apa lagi buat saudara-saudara. Sebab semua marah. Saya bilang apapun bapak-bapak tidak mau dengar lagi. Jadi yang saya mau bilang cuma bikin saya di mana suka. Suka-suka bapak-bapak lah. Tapi saya mau ingatkan, kalau sampai terjadi bakar-membakar, maka pasti polisi akan datang. Dan membawa bapak-bapak dan teman-teman dari sana itu bersama-sama untuk diperiksa. Dan kita tahu bahwa sebagian besar dari polisi-polisi yang akan datang itu, mereka tidak seiman dengan kita. Jadi kalau dong periksa bapak-bapak semua, dong akan bilang, begitulah orang Kristen. Sukanya cuma berkelahi. Menurut bapak-bapak, kesaksian macam apa yang kita tampilkan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita, kalau hidup kita adalah berkelahi dan penuh kekerasan? Kesaksian macam apa? Saat itu saya lihat itu parang-parang taruh sudah. Ya, dan muka yang marah itu sudah akan mulai. Tado akan mulai lebih tenang. Mereka sadar saudara-saudara, bahwa kalau mau menjadi saksi tentang Kristus sebagai sumber hidup, Kristus sebagai sumber damai,
Maka kita gereja juga harus begitu. Harus juga menjadi orang-orang yang saling berdamai satu dengan yang lain, yang menopang kehidupan satu dengan yang lain, yang membuahkan kehidupan yang mendatangkan sejahtera satu kepada yang lain, dan bukan bekal lain. Kita harus menjadi orang-orang yang orang Ambon bilang baku sayang, baku keku, dan bukan baku kuku kas jatuh. Itu yang harus terjadi di dalam semua jemaat Tuhan, juga yang harus terjadi di sini. Baku sayang itu sangat penting, saudara-saudara. Apalagi sekarang ini baku sayang sangat penting, saudara-saudara. Sebab kita tahu hidup ke depan ini akan menjadi hidup yang tidak gampang. Saudara-saudara tahu tentu tentang resesi ekonomi yang akan datang. Ya, diprediksikan akan ada resesi ekonomi. Kita bukan ahli ekonomi, tapi kita baca tentang akang. Dan dibilang bahwa hidup akan semakin susah. Ya, sebab mungkin sekali pekerjaan berkurang. Sebab ya, ada yang bangkrut, perusahaan-perusahaan. Harga akan semakin naik. Sekarang sudah naik toh. Yang ke depan ini makin naik lagi. Lapangan kerja kurang dan pendapatan juga kurang. Kemarin itu baca di Siwa 5. Ya, angka orang miskin di Maluku tambah banyak. Jadi saudara-saudara, ini masalah. Akan banyak sekali masalah ekonomi, sosial di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu dalam sidang ini hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian kita. Program-program ke depan apakah akan menyentuh saudara-saudara yang berkekurangan ini, yang makin banyak ini, yang makin susah, yang pendapatannya sedikit itu. Dan oleh karena itu harus dicermati belanja, pendapatan, hemat sampai di mana. Bagaimana membina jemaat supaya bak saudara itu akan nampak. Supaya kalau ada orang susah di tengah-tengah jemaat, jemaat sungguh-sungguh memberi perhatian satu kepada yang lain. Itu kehendak Tuhan. Saudara ingat Tuhan Yesus bilang toh, kita harus memberi perhatian kepada orang-orang yang susah di dalam jemaat kita, di sekitar kita. Tuhan bilang, apa yang kau lakukan bagi saudara-saudaramu yang paling hina, yang paling kecil, itulah perbuatanmu untuk aku. Jadi kalau ketong semua sebagai jemaat bilang, ketong ini umat milik Tuhan, ketong sayang Tuhan. Tapi kalau ketong sing sayang, ketong saudara-saudara yang kurang, maka itu cuma cuap-cuap saja. Oleh karena itu, dalam sidang ini baiklah kita memberi perhatian pada soal-soal itu. Dan biarlah saudara-saudara bersidang dengan meletakkan dan taruh kehendak Tuhan ini menjadi penuntun di dalam debat saudara-saudara, dalam pembahasan saudara-saudara, sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup dari jemaat Peniel Bentas. Tuhan memberkati saudara-saudara semua dan memberkati sidang ini. Amin.